Pertama, monggo kita bersyukur sehingga sampun paling kesempatan atau di kesempatan kesehatan utama itu terkait dengan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuawajaah bertatap muka di musola yang sebutnya Darul Abdur. Darul Abdur aja. Darul Abdur. Darul Abdur. Dilaksanakan kesalahan syariat ini semata-mata kita dari Allah untuk bertemu masyarakat ini silaturahim untuk menanggung ukhuwah Islamnya. Satu kali yang masalah ajaran Islam juga dilaksanakan dengan alhamdulillah karena keyakinan telah berkembang maka lebih sulit untuk restorasi perlindungan untuk diyakini Jepun minangka pemimpin minangka idola karena idola perkara sesuatu maka berdasarkan ada tulisan artinya mengambil berdasarkan tentang pelaku mereka perlu pikir-pikir mereka datang itu tergelapan karena karena Islam kita menjadi keselamatan kesayangan kebahagiaan lahir mengikuti walaupun tidak 100% paling penting syukur-syukur paling penting bersama tidak melanggar syariat ataupun pada edukasi dari Islam karena mereka memang kadang-kadang berdoa sedang melakukan apa memang iman orang Islam pertama memang iman pada diri Allah apa itu bekerja di malaikat Allah apa itu bekerja di kitab Allah apa itu bekerja di Allah dan takdir baik dan ini berdasarkan kajian ini kan juga mengiyakis dan perkara hukum pada wajib, pada sunnah, pada maksud, pada mubah, pada Allah. Nah, saya jadi negatif kita berdasarkan kajian gelem tak gelem berdasarkan kajian mereka butuh gelem lalu berdasarkan kajiannya betul-betul yakin dekat dengan berdasarkan Nabi yakin dan dengan Allah al-Hadi al-Quran melana lebih tinggi berbiasa sampai berdasarkan kajiannya suatu angin karena
Karena terkadang di dalam Indonesia melakukan sesuatu terkadang tabrakan di syarat atau syarat. Lamun tulisan panjenengan itu berseberangan atau berbelakangan atau melanggar, maka tulisan panjenengan kena dicek. Mungkin pemerintah melakukan ya, karena melanggar kelakuan. Ya, ini kan awal daripada keangku yang pernah iman kan memang mereka. Jadi nama termuka bersama ini dari bulan Ramadan itu mantir muka sami-sami berdoa untuk diparingin kekuatan lahir batin, keimanan, keyakinan sehingga nanti mereka itu gampang melaksanakan puan pas depresi, acoi puan pas edaran karena besaran panjenengan kaki tetap mengaku punya ilmu. Kenapa naik ilmu? Jika itu perkara-perkara besaran panjenengan tahu nih, memang sampai dari pentingnya ilmu. Sampai orang yang nanti pun ini tak mungkin kalau lagi ya, jelas nanti mereka impian bermata. Itu dari pentingnya perkara. Jalan ada sama di Ramadan itu menangkah tolong menolong dalam kesayang. Nah, tadi ta'awanu bila diri kata tolong menolong dalam kesayang. Artinya beri sama itu berarti rebut muzakarah yang bagi hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan itu bulan siapa kenapa artikel ganjaran cara-cara orang yang melakukan sesuatu perkara, makanya misalnya baca itu kira aguna adi amal taat lagi bulan puasa itu melakukan ajal nabi puasa Ramadan sunah ikon lainnya atau fardu lainnya. Kenapa? Karena rajin kecil dalam bulan makin kaya. Karena misalnya kecil pun termuka dalam terapi kita akan coba puasana di paling sempurna apa mereka sebagai pembuka sebagai awal kata dari bulan aja utama dari TV juga masyarakat itu mecek kabar buat majelis karena toyo itu sama dengan itu yang oleh pahala dipikir sama jadi dipikir ini kan tak makin kebukan aku melakukan penelitian kalau lain ada alam tersebut nah nengan bakal yakin bakal percaya maka belum biar itu bakal mampu pada kepengenan Gusti makin bila nekon percaya yakin penengalen maka pemberian bila ke alam dunia bakal amal mereka serona oleh kali kubur ada belum biar nekon cari kesempatan mungkin kalau tidak iman tidak amal soleh guna aki kesempatan bila Ramadan itu kelaban makanya amal-amal baik akan mau keibadah kekuatan hormat ya acara kantor kemarin kita mengarang maka kirim acara kantor buka dalam kita yaki barokah atau bersemangat dengan sadar para kekuatan para iman yang bisa sempurna amin di barokah Iya, alhamdulillah lemesan hati ini tujuh muncul kalau berkali kami segera bisa melihat bahwa ya agar kita PKB betul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Dumateng segenap masyarakat, segenap warga Kerajaan Talang, khususnya kepada para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz yang kami muliakan, wabil khusus Bekas Mulja Rais Suriah Nahdlatul Ulama Ranting dari Talang, Kiai Kayat yang kita muliakan, dan juga kepada Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting dari Talang, Bapak Beri yang kami hormati, dan juga kepada pengasuh Musholla Darul Abror, Bapak Sugito, yang semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa kepada segenap hadirin hadirat yang menghadiri majelis ini, semoga niatan baik panjenengan semuanya dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti bermanfaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Kayat tadi. Tujuan silaturahim ini tidak ada lain kecuali ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk saling membantu dalam kebaikan, saling menasehati, saling tolong menolong dalam kebaikan, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini banyak kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin di bulan-bulan yang lain tidak ada, namun di bulan Ramadan ini ada. Sampai-sampai diterangkan dalam hadisnya Rasulullah, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka. Dengan arti amalan-amalan baik di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Dan pahalanya berlipat ganda. Sehingga sangat memungkinkan kita ini menjadi orang yang baik, memiliki pribadi rohani yang sehat dengan adanya amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Dan Rasulullah mengatakan wa ughliqat abwaabun nar, dan pintu neraka ditutup. Dengan arti kalau kita mau melaksanakan amalan-amalan yang ada dalam bulan Ramadan, kita akan diampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan semudah itu, dengan semurah itu. Dengan arti Allah obral ampunan pada malam Ramadan.
pada hari Ramadan. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan ini. Oleh karena itu, marilah kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Tadi disebutkan musola ini namanya Darul Abror. Kemarin Bapak Anang mungkin yang kesini, Bapak Anang yang menawarkan nama. Itu nama yang sudah saya sediakan di antara Darul Abror. Pilihannya Darul Abror tepat sekali. Kenapa? Darul Abror itu artinya, Dar itu artinya rumah atau tempat. Al-Abror itu orang-orang baik. Sehingga dengan nama ini, harapannya orang-orang yang bisa beribadah di musola ini menjadi orang-orang yang baik. Amin. Orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Amin. Orang-orang yang bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga lingkungannya, masyarakat sekitar menjadi semangat untuk beribadah. Sehingga musola ini harus betul-betul dihidupkan untuk banyak menghasilkan pahala. Musola ini harus betul-betul diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengantarkan masyarakat sekitar kepada kedekatan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya Bapak Sugito sering lewat di sini. Dan sering melihat musola ini. Saya itu sangat kepingin sholat di musola ini. Mulai dari dulu kepingin. Kapan saya bisa sholat sini? Namun mau masuk sini sungkan saya. Masih sungkan. Alhamdulillah sekarang ada kesempatan di bulan Ramadan juga bisa sholat tarawih, sholat isya. Ini merupakan keberkahan. Ini merupakan alamat baik. Ya. Dan insya Allah di hari-hari lain boleh kalau sholat mriki. Boleh nggih? Ansal nggih? Ansal. Insya Allah kula bakal sering insya Allah dugi teng musala niki nopo asar, nopo maghrib, nopo mangke saged didamel salat mriki. Nggih. Teng mriki tiap hari ini didamel salat napa boten? Derek. Didamel nggih. Nggih, damel jamaah. Lek jamaah. Salat piyambak nggih. Mugi-mugi mangke barokah safari niki Syawal saged didamel jamaah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin mangke wonten sing saged ngimami. Walaupun mungkin pertama maghrib, mungkin nggih salat maghrib atau sama isya, nggih, atau maghrib sama subuh. Itu luar biasa. Nanti manfaatnya akan lebih besar lagi. Nggih. Jadi kedatangan saya ke sini adalah kedatangan yang sangat istimewa menurut saya, karena saya datang di sini langsung bisa sholat. Dan tidak ada amal yang mengalahkan sholat. Berarti insya Allah kedatangan ini para banser, ansor, masyarakat sekitar ke sini, kedatangan sholat ini insya Allah alamat musola ini dan warga sekitarnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sholat merupakan kunci dari amal yang lain. Ketika sholatnya baik, insya Allah semua amal yang lain baik. Ketika sholatnya rajin, insya Allah amal-amal yang lain juga rajin. Makanya ini adalah sebuah rahmat. Di bulan Ramadan ini, amalan itu luar biasa. Sampai non sewu bawa. Makan kali minum. Itu hukum asalnya adalah mubah. Mubah itu apa? Ya boleh gitu aja. Mau makan ya silahkan, tidak mau makan ya silahkan. Tapi di bulan Ramadan ini justru ada waktu-waktu yang makan itu justru diperintah. Contohnya apa? Makan sahur. Yang biasanya kita itu tidur atau bahkan katanya tidak baik makan malam. Ini pada malam-malam hari kita diperintahkan untuk makan. Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
Sahurlah siapa kalian semuanya, karena sahur itu mengandung barokah. Jadi kita semuanya diperintahkan untuk sahur. Kita semuanya diperintahkan untuk makan di malam hari. Biasanya kalau dalam Islam, malam hari kita diperintah sholat. Ini malam Ramadan justru diperintah makan. Dan makannya barokah, makannya dapat pahala. Ini kan luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi jenengan bangun di malam hari, diperintah makan, dan makan dapat pahala. Ini kenapa? Karena barokah Ramadan. Makanya sak rugi-rugi ini orang puasa ndak mau sahur. Sak rugi-rugi ini yang dikongkon enak kok gak gelem, rugi. Makanya perlu kita saling membantu untuk saling sahur, ya. Dan sahur itu yang bagus ya agak akhir-akhir. Sahur itu boleh mulai jam 12 malam ke atas. Yang bagus tuh ya sekitar jam 3. Itu sudah mendekati subuh. Jam 3, setengah 4 itu bagus. Ya. Supaya apa? Buat bekal puasanya biar gak gampang lapar. Itu bagus. Nah, kalau ada orang misal aku gak sahur gak popo, ya gak apa-apa. Tapi tidak dapat sunnah gitu. Nggak, ini gak apa-apa. Aku pakai gak sahur kuat, ya gak apa-apa silahkan. Tapi tidak dapat pahala. Justru yang dapat pahala yang makan, gitu. Ada lagi makan dapat pahala apa? Buka puasa. Justru di dalam syariat dikatakan, dan hadisnya Rasulullah, la yazalu annasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Manusia akan selalu dapat pahala kalau dia mau segera untuk berbuka puasa, untuk cepat-cepatan buka puasa. Tapi ini maksudnya segera lah wis maghrib. Nggih. Engko segera Pak Toha jam 5 wis ngakan Pak Toha. Bahaya. Segera maksudnya kalau sudah azan maghrib sudah masuk waktu. Ini justru lebih baik cepetan. Kalau umpamanya, wah aku lo makin sahur jam isya kuat. Iya silakan. Tapi itu tidak lebih baik. Yang lebih baik itu maghrib ya sudah minum. Yang lebih baik maghrib ngopi. Maghrib rokokan gitu ya. Itu bagus. Ya, jadi kalau umpamanya justru makannya isya ya nggak apa-apa, tapi itu tidak baik malah. Ini menunjukkan apa? Barokahnya Ramadan. Luar biasa Ramadan itu. Sampai makan-makan pun bernilai pahala tinggi. Makanya sangat rugi sekali kalau umpamanya bulan Ramadan ini kita tinggalkan kebaikan-kebaikan itu. Sangat rugi sekali kalau umpamanya kita banyak melalaikan tentang keutamaan Ramadan. Makanya dengan adanya safari ini, kita saling mengingatkan, kita saling menasihati. Di sini Pak Sugito, kita safari ini di semua musola yang ada di Talang ini. Tujuannya apa? Ya saling bertukar pengalaman, gitu Pak Sugito. Kemudian nanti ada masukan-masukan, gitu. Ya ini mohon doanya Pak Sugito, semoga ini teman-teman Nahdlatul Ulama, teman-teman Banser, Ansor ini bisa istiqomah. Bisa istiqomah. Termasuk saya juga mohon doanya semoga juga kuat untuk berjuang bersama dengan beliau-beliau ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu muqaddimah yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari ini ada beberapa hal yang mungkin ditanyakan sebelum saya tambahi materinya. Mungkin ada tentang puasa yang selama ini bapak-bapak janggalkan, atau tentang taraweh, atau tentang Ramadan. Monggo kita tukar pengalaman, kita saling mengisi. Monggo, kalau ada yang tanyakan. Monggo. Mungkin bacaan Babulhu apa mungkin bacaan Fatihah kita mungkin agak kurang pas, mungkin bisa praktek biar kita sama-sama mendengarkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan sekali. Kita itu dianjurkan untuk berlomba-lomba memperbanyak baca Al-Quran.
Membaca Al-Quran itu gimana? Ya tadarus Quran tiap malam itu bagus. Wonten tadarus mriki kita. Wonten tadarus mriki tiap malam. Wonten badagi. Oh, oke. Alhamdulillah. Sampai kul 11 gitu. Wah, alhamdulillah. Ini kan sunnah. Cuk sampai mati gitu kan. Cuk sampai ketinggalan nih kata tadarus. Ketika faedahnya rajin sekali. Jadi kita harus tahu bahwa membaca Al-Quran ini mulai dari dulu para ulama itu sangat semangat. Para ulama itu sampai memberikan contoh kepada kita hatam beberapa kali. Makanya kalau kita di bulan Ramadan ini tidak bisa niru hatam berapa kali, yang penting baca Quran. Ya, terus baca Quran ini harus terus dilakukan sampai akhir Ramadan. Iki, sampai masanan tanggal 23 pun tak maca Quran. Sampai maca Quran nikah tak harus hatam. Sampai bon tanggal 29 semisal nikah harus diakhirkan. Iki sampai takbir. Tak harus hatam. Tak hatam tak apa tak dosa. Iki. Boleh sarang ajunan sedaja genika ki apalan Quran king tak hatam. Iki. Iki. Pak Toha hafal Quran. Tak hafal. Fatihah hafal Fatihah. Hafal. Puluh hafal Fatihah. Berarti Pak Toha pernah hafalan Quran king tak ada pak hatam. Iki. Iki. Gini kan pinter. Kurang anas Pak Toha. Jadi kita ini sering sebenarnya hafalan Quran, king tak hatam. Ini yang terpenting adalah yang sudah dihafal itu jangan dilupakan. Nah, maksudnya apa? Itu menunjukkan hafalan aja tidak harus hatam, apalagi kita baca Quran. Makanya kita harus saling mengingatkan kepada semuanya, tadarus jangan berhenti di tanggal 20, 23, 25, jangan. Teruskan. Karena justru para ulama di akhir Ramadan ini semakin semangat apa? Untuk meraih Lailatul Qadar. Meraih Lailatul Qadar. Nah kita kebanyakan di akhir Ramadan justru kadang-kadang tidak terawih. Kadang-kadang kita di akhir Ramadan tidak tadarus, berangkat shopping gitu. Kita kadang lupa gitu. Ini makanya terus kita tingkatkan terawih di sini sampai terakhir, baca Qur'annya juga sampai akhir. Harapannya kita nanti dapat Lailatul Qadar. Sehingga pahala kita sangat banyak. Nah, baca Al-Qur'an itu gimana? Kalau ajunan umpamanya bisa malam, monggo malam. Tidak bisa malam, monggo siang. Tidak bisa sore ya pagi, bisa pagi atau bisa semuanya, alhamdulillah. Baca Quran apakah kemudian harus baca Quran semuanya gitu? Kalau mampu ya alhamdulillah bisa tadarus. Atau jangan baca sendiri mulai juz 1 sampai akhir, alhamdulillah. Kalau umpamanya tidak bisa, yang bisa apa? Fatihah, monggo dibaca Fatihah. Ngoten mawon. Jadi diam-diam baca Fatihah, diam-diam baca Qul Huwallahu Ahad, diam-diam baca An-Nas, itu sudah termasuk membaca Al-Qur'an. Apalagi diterangkan Qul Huwallahu Ahad adalah thuluthul Quran. Qul Huwallahu Ahad adalah sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau sepertiga Al-Qur'an, satu bacaan Qul Huwallahu Ahad sama dengan 10 juz. Berarti kalau sudah 3 kali Qul Huwallahu Ahad, khatam Quran, alhamdulillah. Jadi Pak Toha sambil dagangan bakso mamanya, ya, dagangan bakso maca Qul Huwallahu Ahad ping telo. Khatam Quran. Jadi tulis Pak Toha, bakso khatam Quran. Ya, bakso khatam Quran. Bagus itu. Jadi kita perlu terus membiasakan untuk baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran itu ya, kita usahakan membaca Al-Quran yang benar, membaca Al-Quran yang sesuai diajarkan oleh para ulama. Ya terus kita lakukan pembelajaran yang baik. Oke, monggo temeriki kita membaca Al-Quran. Kita baca surat yang pendek aja sudah dulu. Insya Allah kapan-kapan yang panjang. Surat Qul Huwallahu Ahad. Tirukan kulo, nanti bacaan ini bisa untuk buat pemicu belajar Al-Quran surat-surat yang lain. Oke, gimana nggih? Moga tirokno kulo ya napa carane maca Quran niku. Nggih. Juga gitu belajarnya. Nggih. Huwallah, padahal
wawu itu harokatnya fathah wa. Qul huwallahu ahad. Monggo. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Jadi ya. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Di lam yalid ini kalau agak tipis, nanti yulad ini agak tebal. Lam yalid wa lam yulad, gitu ya. Monggo. Satu, dua, tiga. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi walam yakul lahu ya. Itu walam yakul lahu. Itu bacanya. Jangan sampai keliru yang lain. Ini kadang-kadang ada orang yang keliru. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Jadi itu yang perlu kita ingatkan di baca Allah ya. Yang benar itu Allah. Siapa Tuhannya? Allah, bukan Allah ya. Allah itu. Kemudian Allah. Jadi Allahus samad, huwallahu ahad. Itu yang perlu kita pelajari, dan insya Allah nanti mungkin kesempatan-kesempatan yang lain kita akan belajar Al-Quran yang lain. Kita terus belajar karena belajar itu sebagaimana kata Pak Kayat tidak ada hentinya sampai kita mati pun itu butuh ditalkin, kata Pak Kayat tadi. Kenapa? Karena kita itu dalam kehidupan sehari-hari pastinya butuh ilmu. Ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar. Biar belajar ngaji, mirengno dawuh ulama itu ya. Kemudian mendengarkan radio yang positif, ya. Terus itu. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Ini tentang bacakan. Monggo yang lain ada? Mau tanya tanda-tanda rekod itu apakah ada ciri-cirinya? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun, malam yang lebih baik dari 84 tahun. Jadi kalau kita ibadahnya pas Lailatul Qadar, berarti pahala yang kita peroleh itu dicatat sebagaimana kita telah melaksanakan ibadah 84 tahun. Ya. Itu luar biasa. Ya. Pahala 84 tahun ini berarti mungkin saja melebihi dari kontrak umur kita. Umur kita mungkin kontraknya umumnya kalau lihat Rasulullah ya 63. Jadi sekitar 60-an. Kalau kita ibadah pas Lailatul Qadar ini bisa 84 tahun. Luar biasa. Nah, sebenarnya Lailatul Qadar ini adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena umurnya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Coro ibadah itu pas-pasan sesuai umurnya, pasti kalah dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Umat Nabi terdahulu seperti Nabi Musa, umurnya bisa ratusan tahun. Kalau umpamanya ibadahnya pas-pasan, kita pasti kalah. Tapi alhamdulillah, Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada umat Muhammad. Apa buktinya? Kita diberi kesempatan ada satu malam yang bisa bernilai 84 tahun. Nah, kalau umpamanya kita ibadahnya itu pas Lailatul Qadar bisa memenuhi 10 tahun, misal mulai Ramadan sekarang kita bisa memperoleh Lailatul Qadar. Kemudian tahun depan Lailatul Qadar. Sampai 10 tahun ke depan, berarti 84 tahun dikali 10 berarti berapa? 840 tahun. Hanya cukup dengan 10 tahun
kita bisa menyaingi umatnya Nabi Musa yang umurnya telah ratusan tahun. Inilah kehebatan Lailatul Qadar. Nah, terus Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Nah, ini yang jadi masalah. Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Pastinya Lailatul Qadar tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Apakah Lailatul Qadar itu terjadi malam ini atau malam kapan atau malam kapan? Allah yang tahu. Nah, yang pasti ciri-cirinya Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, ciri-cirinya terjadi di bulan Ramadan. Namun pastinya apa di awal Ramadan, apa di akhir Ramadan, tidak ada yang tahu. Ya. Namun kebiasaannya Lailatul Qadar terjadi di 10 akhir bulan Ramadan. Kebiasaannya gitu. Dan kebiasaannya lagi, ya, biasanya terjadi tanggal 21 hari-hari ganjil. Hari-hari ganjil di malam akhir Ramadan. Kemudian biasanya dari hari ganjil itu biasanya 21, 22, 23, dan 27. Jadi ada hari ganjil itu. Yang paling sering itu 23, 21. Ini kebiasaannya. Namun tidak ada yang tahu. Kenapa kok tidak ada yang tahu? Kenapa kok dirahasiakan sama Allah? Supaya kita semuanya ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau umpamanya ditentukan Lailatul Qadar terjadi pada 21 Ramadan, insya Allah Pak Toha terawih 21 Ramadan toh. Positif itu sudah, wes. Positif, wes. Sehari lain terus aglejer, wes, mana-mana. Positif itu sudah. Alhamdulillah, karena tidak diberitahu, akhirnya semakin penasaran. Wes lah, mbok nawa tepak sepenting aku mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan tak lakoni kabeh. Mesti harus yang tepat. Kalau kita tarawihnya itu full, tidak pernah bolong, pasti di situ ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan pastinya di situ kita telah melaksanakan ibadah yang bernilai ke-84. Luar biasa. Terus kalau ditanya ciri-cirinya lagi apa? Ciri-cirinya, ini Pak, ciri-cirinya. Biasanya kalau malam Lailatul Qadar, itu malamnya tenang, Pak. Tenang, tidak ada hujan, tidak ada angin. Ya, sunyi, cerah, tenang, enak, hawanya enak gitu. Gitu ya. Ini ciri-cirinya Lailatul Qadar. Kemudian kalau pagi hari pada saat matahari terbit, matahari keluar tapi tidak begitu cerah. Kenapa? Karena sinar matahari yang mau keluar ini terhalang oleh sayap-sayap malaikat yang tadi malam turun sekarang berangkat ke langit. Itu terhalangi dengan sayap-sayap malaikat, jutaan malaikat, ribuan malaikat naik ke langit, sehingga sinar matahari itu terhalangi tidak begitu cerah. Kalau umpamanya jenengan malamnya tidak tahu Lailatul Qadar, kok tahu siang itu Lailatul Qadar, ini kok dapat cerah dan tenang, hawanya enak, cepat-cepat ibadah, walaupun siang hari, karena masih ada dampaknya. Apa keistimewaannya? Di antaranya adalah doa kita mustajab. Mustajab, minta sudah apa yang jenengan hajatkan di Lailatul Qadar. Bahkan ada ciri-cirinya lagi yang hebat, yang nyata katanya sebagian ulama, air laut yang rasanya asin kalau pas Lailatul Qadar rasanya tawar. Arti jenengan kalau ingin tahu Lailatul Qadar, tiap malam pergi ke laut. Ketasek meloloh gitu. Itu di antara ciri-cirinya Lailatul Qadar. Sampai segitunya ulama. Nggih. Tapi walhasil menurut saya kita nikmati aja ketidaktahuan ini. Ya. Dengan apa? Kita nikmati dengan penasaran kita sehingga apa? Kita terus berbondong-bondong semangat untuk menggapai Lailatul Qadar, utamanya di akhir bulan Ramadan. Makanya maksud saya, marilah kita sadarkan pada diri kita semuanya. Yang biasanya akhir bulan Ramadan kita justru semangat keluar, semangat shopping, atau bahasa kasarnya rodok malas terawih. Ayo di akhir Ramadan, mulai sekarang kita tahu fadilah-fadilah itu, justru kita semangatkan.
Jangan sampai kendor, ojo sampai berot, ya, jangan sampai berot. Jadi kalau kita di akhir Ramadan, ya monggo ajak keluarganya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, ya. Jadi oleh para sahabat bercerita, Kanjeng Nabi kalau sudah akhir bulan Ramadan, itu sudah aktivitas-aktivitas yang lain itu agak diberhentikan. Bahkan maaf, aktivitas sama suami istri itu peraih dulu Pak Juan. Peraih dulu Pak Juan. Itikaf ke masjid. Ini berat ini. Berat gitu. Dari Sarah itu. Pak Juan kan berharap lakukan itu tepat Lailatul Qadar. Kan pahala juga Pak Juan. Jadi kalau itu Rasulullah berhenti, libur dan dia sibuk itikaf. Bahkan saya yang kagum itu diceritanya wa'aiqadu ahla. Rasulullah sering membangunkan keluarganya, ngajak untuk itikaf, untuk minta sama Allah dan untuk tahajud. Monggo. Maksudnya apa? Ini merupakan ciri keluarga bahagia, keluarga ideal, keluarga yang hebat. Apa? Bukan hanya saling membantu dalam mencari uang, tapi saling membantu mencari pahala. Kita umumnya, kita itu sama istri, apa? Umumnya saling membantu kalau cari pese, kalau cari uang, saling membantu, semangat itu. Tapi kalau sudah saling membantu urusan ibadah, aduh, les malesan ini. Nah ini, les malesan. Pasangan si diajak suaminya, ayo mas, di COS aku nyusul. Biasanya gitu kadang-kadang. Ini makanya ini Rasulullah berikan contoh, kalau di akhir bulan Ramadan, justru bagaimana kepala keluarga menyemangati keluarganya untuk semakin mendekat sama Allah Subhanahu wa taala, melakukan taraweh, melakukan tadarus ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Wadan. Itu ciri-ciri Lailatul Qadar. Nggih. Kasih wonten? Cukup nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga niki sing disampaikan saged manfaati, nggih saged kita amalkan sehingga kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi fi mazida ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al musalla hadza musalladar abrar. Mubarakan nafi'an ila yaumil qiyamah. Ya Allah jenengan dadosaken musalla Darul Abrar ini musalla ingkang barokah, musalla ingkang manfaat. Allahumma ya Allah yassir lana jami'a umurina, yassir lana fi ibadatina, yassir lana fi sholatina, yassir lana fi siyamina. Ya Allah jenengan gampilaken sedanten urusan kita, jenengan gampangaken kita niki ngelampahi salat, ngelampahi poso, lan ngelampahi tadarus, lan sedanten amal-amal ingkang sae. Hatta nakuna min ahli Lailatul Qadar, sehingga kita niki termasuk wong sing saged nemoni Lailatul Qadar. Allahumma ya Rabbana bi barakati Habib Saleh Tanggul ya Rabb ij'al hadhil qaryatan thayyibatan wa anta ghafur. Ya Allah kalian barokah Habib Saleh Tanggul jenengan dadosaken dusun kerajaan desa Dayu Talang daerah ingkang sae ingkang jenengan sepuro dosa-dosa ingkang pernah dilampahi. Allahumma ya Rabbana ya Allahumma ya Rabbana ij'al akhuna Bapak Sugito bisihatin wa afiyah, bisihatin wa afiyah. Ya Allah jenengan dadosaken Pak Sugito sekeluarga lan lingkungan mriki dalam keadaan sehat wal afiat, jenengan paringi panjang umur ingkang barokah sehingga beliau sedanten saged ngamalaken sedanten ibadah ingkang jenengan perintahaken. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbal minna barakatil Fatihah. A'udzu billahi Saking kula ngapunten ingkang kathah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya sampai lagi materi manfaat dan keamanan hadir khususnya pun jaga orang Islam sebagai lingkungan keluarga melalui ibadah kereta cek Islam maka cek tersinggung
atau ke Islam sekitar lain kenapa Islam berarti berarti mengucapkan mereka juga sampai tersebut karena kita memang ajaran Islam itu senekan oleh karena puasa kewajiban jadi menabisi Islam kita wajib menabisi Islam wajib kenapa seperti kewajiban sesuatu syariat karena menurut ke bulan kemudian sertifikat ini diparingi kekuatan untuk melaksanakan syariat seperti para nabi rasul maupun para ulama dan para kiai. Mungkin ke pemasok mungkin kita salah atas nama pemerintah Indonesia juga nama ulama yang ngajak menyampaikan mereka perintah dan karena kita termasuk hak dan kewajiban kita sebagai pemerintah Indonesia menyampaikan dan ngajak mereka wajib maka menabi pada hal sekarang ya boleh pribadi yang sekolah sebelum baca kampus mana majelis maka tetap melakukan majelis subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan online ini Gus. Katanya kalau tidak bisa